Selamat pagi, selamat datang di SMP Widyatmika. Hari ini kami kelas 72 akan mengikuti kegiatan bimbingan konseling klasikal dengan topik motivasi belajar. Beri salam. Mulai kegiatan hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya boleh, yo pimpin doa. Alangkah baiknya kita berdoa sebelum pelajaran, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing keluarga. Berdoa selesai. Misalnya mau tanya dulu nih perasaan anak-anak hari ini. Semua happy? Bahagia? Bahagia. Ada yang bawa kekesalan dari rumah? Enggak ya? Sedih? Habis diputus cinta? Enggak ya? Oke, sebelum kita mulai kita screening dulu ya. Biar anak-anak itu makin semangat, terus makin fokus. Siapa tahu masih konsentrasinya masih ada yang di luar ya. Oke. Topi saya. Oke, apa? Sekarang kita ganti. Topi angka 3. Saya angka 2. Bunda angka 1. Oke ya. Pas megang ini 3. Topi saya 2. Bunda 1. Oke. Dan kita mulai. Siapa yang salah? Berarti nggak konsentrasi. 1, 2, 3. 3, 2, 1, 3, 2. Kalau tidak 1, bukan 3, 2. Namun sebelum itu, misalnya sampaikan dulu langkah-langkah dari kegiatan kita. Ya, jadi yang pertama, nanti misalnya akan berikan sedikit gambaran materi tentang motivasi belajar. Ya, jadi nanti kalau misalnya anak ada pertanyaan, boleh anak acungkan tangan. Ya. Nah, selanjutnya setelah misalnya berikan sedikit gambaran materi tentang motivasi belajar, nanti misalnya akan menampilkan video terkait dengan motivasi belajar. Anak-anak akan menyimak video tersebut sambil mengerjakan LKPD yang akan misalnya diberikan. Ya, pengerjaan LKPD-nya itu akan misalnya berikan secara individual. Ya, jadi anak-anak akan mengerjakan secara mandiri. Nanti setelah selesai mengerjakan LKPD, anak-anak akan menyampaikan ke depan. Miss Anin harapkan anak-anak yang lain aktif menanggapi atau bertanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-temannya nanti ya. Dan misalnya minta anak-anak untuk tanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya. Paham ya? Sejauh ini paham. Oke, anak-anak bisa perhatikan di depan. Ini adalah layanan informasi di bidang belajar, yaitu kelas 72 semester 1. Namun sebelum itu kesepakatan kelasnya kita lakukan. Yang pertama, kegiatan dilakukan dengan tertib. Sudah tertib ya. Dan hadir di kelas tepat waktu. Oke, sudah. Terus apabila ada yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa acungkan tangan. Terus bertanggung jawab menyelesaikan tugas. Ada yang mungkin mau menambahkan lagi? Tujuan layanannya, anak-anak silakan perhatikan di depan. Tujuan umumnya itu misalnya memberikan kegiatan layanan bimbingan klasikal ini dengan tujuan peserta didik atau anak-anak mampu nantinya menunjukkan motivasi belajar yang tinggi. Ya. Terus tujuan khususnya anak-anak nanti dapat menganalisis penyebab-penyebab terjadinya motivasi belajar yang rendah. Kedua, anak-anak mampu mengklasifikasikan alternatif pilihan untuk mengatasi motivasi belajar yang rendah. Dan yang ketiga, anak-anak nanti mampu dari alternatif tersebut, anak-anak mampu menggunakan alternatif tersebut untuk mengatasi motivasi belajar yang rendah. Ya, jadi nanti inilah menjadi
menjadi tujuan dari kegiatan. Lanjut, diharapkan pengertian motivasi. Di sini adalah suatu proses menghubungkan seseorang untuk menentukan seberapa besar keseriusan seseorang dalam bertindak, dimulai dengan perubahan energi pribadi, ditandai dengan munculnya perasaan dan juga reaksi afektif untuk mencapai tujuan. Artinya gini, intinya anak-anak untuk memunculkan motivasinya, anak-anak harus punya tujuan dulu, ya, apa yang ingin anak-anak capai. Kalau anak-anak tidak punya tujuan, maka motivasi itu tidak akan muncul. Contoh, anak-anak ke sekolah punya tujuan? Belajar? Belajar, punya tujuan. Kalau anak-anak punya tujuannya ke sekolah dan belajar, maka pasti akan muncul motivasinya. Ya, contoh yang lain lagi, kalau ke sekolah kan belajar semua ya punya tujuan. Kalau tujuan pribadi mungkin ada nggak ke sekolah? Ya coba bertemu dengan teman, semangat jadinya sekolah ya. Oke, terus ada lagi? Apa lagi kira-kira? Jadi saya ke sekolah nih, saya punya motivasi apa ya? Tujuannya apa ya? Apa? Nah, ayo. Tidak ada yang mau ini dapat nilai bagus, ya kan? Ya kan? Bener kan? Ya coba Jody apa? Meraih prestasi. Oh, meraih prestasi, punya tujuan ya, jadi termotivasi dapat ilmu lebih banyak. Dapat ilmu lebih banyak. Oke. Jadi, ya yuk, mau lagi? Gitu saja. Ya anak. Ya, dapat meraih cita-citanya, benar ya. Jadi semua yang anak-anak sampaikan itu adalah tujuan yang ingin anak-anak capai. Kalau orang sudah punya tujuan, maka motivasinya pasti akan muncul. Contohnya juga kalau tidak hanya di sekolah ya, ketika orang misalnya ada atlet renang ingin mendapatkan kejuaraan di tingkat nasional itu mas misalnya, itu tujuannya dia, maka motivasinya pasti akan muncul. Ya, terus lanjut fungsi motivasi. Fungsi motivasi itu adalah satu, mampu mendorong timbulnya perilaku sehingga menentukan ketekunan siswa dalam belajar. Jadi kalau orang punya motivasi itu akan mendorong seseorang untuk berperilaku tekun, ya, giat, semangat, pantang menyerah. Nih kayak Alexa. Alexa apa ininya Alexa yang ditekuni? Tenang. Ya, kamu kalau sudah punya tujuan, kamu ikut renang, tujuannya apa? Mendapatkan apa? Meraih prestasi sebanyak-banyaknya, sehingga muncullah motivasi dalam diri dan menyebabkan kamu jadi tekun untuk latihan. Ya, betul ya. Jadi seperti itu. Terus kedua, mengarahkan perbuatan siswa untuk lebih fokus dan pada tujuan belajarnya. Perhatikan di depan. Siapa tahu dari sekian ciri-ciri ini ada yang mungkin menjadi gejala-gejala atau tanda-tanda yang anak miliki. Ya. Nomor 1, cepat merasa bosan nih dalam menyelesaikan tugas sekolah. Ya, dapat tugas belum dibuka udah nggak pengen buat. Ya, ada? Nggak ada. Oke. Atau ada yang kalau dikasih tugas semangat, kurang nih Pak, kurang ini selama lagi. Gitu. Nggak ada ya? Nggak ada yang mau dapat tugas? Siapa tahu ada yang suka tantangan di sini. Ini tugasnya terlalu mudah, pengen yang sulit deh. Oke. Tapi kalau tantangan saya cuma tantangan di dalam latihan. Oh latihan. Kalau di dalam belajar? Ya. Coba dimunculkan lagi ya. Oke, yang pertama nih cepat bosan. Terus yang kedua, mudah menyerah dan selalu mengatakan saya tidak bisa. Resa. Saya pasti. Jody juga. Wah. Kesia juga. Wah, ini banyak nih ya. Takas juga. Siapa? Dennis ya. Dennis juga. Oke, berarti dikasih tugas belum apa-apa. Saya nggak bisa. Jangan saya dikasih gitu. Udah ya. Saya di sekolah kamu satunya. Matematika belum apa-apa sudah menyerah. Jangan ya. Ini ya orang-orang yang kalau misalnya motivasi belajarnya rendah itu pasti sudah mulai mudah menyerah. Terus yang ketiga, tidak memperhatikan guru saat pelajaran. Jadi
menggambar, bisa menulis, gitu ya, curhat di buku, gitu ya. Nah, terus bisa juga bawa mainan dari rumah, gitu kan, puisi, gitu kan, sambil liling, ngomong, gitu ya. Nah, ya, jadi kalau orang-orang sudah punya motivasi rendah itu pasti konsentrasinya kurang. Terus tidak peduli dengan nasihat guru, mudah patah semangatnya sama dengan nomor 2. Terakhir, menunda pekerjaan tugas sekolah. Nah, banyak nih ternyata di kategori 2 yang suka menunda pekerjaan sekolah, yang mengakibatkan timbulan sistem SKS. Tahu SKS? Sistem kebut semalam. Ya kan? Tugas hari ini masih ada besok, besoknya dikerjain. Masih ada 2 hari. Oh, ini lupa. Itu saya pas masih ada waktu 2 hari pasti saya tunda aja. Terus habis sudah dekat saya kerjain malam-malam. Ya, pas 2 hari berikutnya datanglah lagi guru yang lain ngasih tugas lagi tambah, ya kan? Nah, itu ya. Jadi jangan, kalau bisa dikerjakan hari ini kerjakan, karena besok kita tidak tahu apalagi tugas yang menanti. Jadi seperti itu. Nah, lalu apa manfaatnya memiliki motivasi belajar yang tinggi? Ini kalau orang punya motivasi tinggi, sangat besar. Ya, karena memang mungkin hobinya atau senangnya di pelajaran olahraga. Itu ya biasanya. Terus manfaatnya, anak-anak kalau punya motivasi belajar yang tinggi itu tidak akan kesulitan dalam proses belajar mengajar. Ya, jadi orang-orang kalau punya motivasi tinggi, karena dia punya motivasinya tinggi, rasa ingin belajarnya tinggi, maka dia akan mencoba sesuatu itu dengan antusias gitu ya, rasa ingin tahunya pasti tinggi, jadi tidak akan mengalami kesulitan. Terus punya pribadi yang open minded, terbuka pemikirannya ya, jadi tidak akan lagi mengatakan saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak cocok atau apa, pasti akan mencoba ya. Makin banyak yang perlu dipelajari, makin semangat nih, makin banyak tugasnya, makin antusias untuk mengerjakan para model para. Ya, anak-anak Devara aja bisa, anak pasti bisa juga kan ya. Terus tidak mudah terkejut dengan beragam peristiwa. Nih, contohnya anak-anak mungkin waktu SD metode pembelajarannya didampingin guru, sekarang di SMP lebih disuruh mandiri. Itu anak-anak tidak akan kaget dengan sistem-sistem seperti itu ya. Tidak perlu banyak bertanya pada orang lain, anak-anak itu bisa sendiri. Karena orang yang motivasi belajarnya tinggi, dia akan mencoba untuk mencari tahu sendiri ya. Oke, nah selesai. Thank you. Sebelum Miss putar videonya, Miss bagikan dulu SKPD-nya ya. Semua bawa alat tulis kan? Anak-anak sambil mengamati videonya juga menjawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Ada 5 pertanyaan ya. Silakan ini disimak. Belajar merupakan satu proses yang penting bagi kehidupan manusia, sehingga perlu adanya pendidikan untuk mempersiapkan itu menjadi kemampuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan penting. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk menggunakan metode perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari kemampuan individu itu sendiri dalam interaksi dengan dunia. Namun, tidak dengan sesuai yang saat ini.
Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu dapat. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Tadi videonya sudah ditampilkan. Di situ adalah memiliki motivasi belajar yang benar dengan ditunjukkan sikap malas. Ya, oke. Jadi anak-anak sudah menyimak atau melihat videonya. Silakan sekarang anak-anak kerjakan LKPD-nya. Jawab 1 sampai 5. Nanti setelah kita selesai mengerjakan, anak-anak akan Miss minta untuk menyampaikan ke depan ya. Mengidentifikasi. Oke. Wah, yang lain mana nih? Dua aja. Oke, boleh. Lio dulu deh, boleh. Mungkin berdiri Lio. Apa seseorang memiliki motivasi belajar benar? Karena mungkin mereka memiliki pemikiran malas. Karena punya pemikiran yang malas atau capek. Nah, itu sehingga membuat dia memiliki motivasi belajar yang benar. Oke, terima kasih Lio. Yang lainnya mungkin berbeda, ya Alexa mungkin boleh. Silakan berdiri. Saya ingin tersebut identifikasikan mengapa seorang memiliki motivasi belajar yang benar. Jawaban saya karena dia lebih mementingkan main game, nonton, cetan daripada belajar. Oke, lebih mengutamakan gamesnya ya atau cetannya daripada belajar. Itu yang membuat orang punya motivasi belajar. Siapa lagi? Mungkin berbeda tadi. Siapa tadi? Karena soal diulang harian kita dan dia tidak belajar. Coba berdiri dulu, Pak. Ada bilang. Oke, Karena soal diulang harian susah dan dia tidak belajar. oh, menurut kamu dari video tersebut soal ulangan hariannya susah dan dia tidak belajar sehingga motivasi belajarnya rendah. Oke, yang lainnya? Terus tadi ada apa? Tidak karena mementingkan ya, games. Terus Karena tidak belajar. tidak belajar. Terus karena ada soal ulangannya yang tidak dia utamakan. Oke, itu dari anak-anak identifikasinya memang ada kaitannya dengan misi
tersebut. Itu yang membuat orang-orang atau dia, siapa tadi tokohnya? Amir. Amir. Jadi kita disebut Amir. Amir sebagai pelaku dari video tersebut memiliki motivasi belajar yang rendah. Nomor 2, penyebabnya. Ini banyak nih. Yang lainnya dong. Kelompok sana. Oh ya, Galina boleh. Berdasarkan informasi yang anak-anak peroleh, apa penyebab seseorang memiliki motivasi belajar yang rendah? Karena tidak memiliki tujuan untuk sekolah dan mudah patah semangat. Karena tidak memiliki tujuan dan patah semangat. Ya betul ya. Oke, yang lainnya boleh. Ya Rio. Berdasarkan informasi yang anak-anak peroleh, apa penyebab seorang memiliki motivasi yang rendah? Capaian atau lelah gara-gara bergadang atau main game? Ya, bergadang karena main game itu yang membuat orang jadinya motivasinya rendah. Kezia, Karena kebanyakan main game dan kurang bersosialisasi. orang banyak main game, kurang sosialisasi dan belajar. Hampir mirip dengan Rio. Oke, Lexa. Karena malas dan tidak memiliki keinginan untuk belajar sedikit pun. Ya, berarti karena malas, tidak punya keinginan untuk belajar sedikit pun. Anak, karena orangnya malas belajar. Menganggap ulangan itu remeh, jadi gamenya lebih utama. Oke, itu dari video yang Anda tonton itulah penyebab orang memiliki motivasi belajar ya. Terus nomor 3, mengapa anak-anak bisa mengatakan hal tersebut? Kasih alasannya berarti sekarang. Oke, siapa tadi yang di belakangnya Elsa? Debbie. Ya, Debbie. Berarti pengalaman. Ya, berarti Debbie sendiri mengalami hal tersebut, karena itulah bisa mengatakan bahwa itu bisa mempengaruhi atau menyebabkan seseorang memiliki motivasi belajar rendah. Oke. Nomor sini mana nih? Angkat ya, dan mungkin. Yang Nomor 3 masih. karena mudah bosan dan malas akan membuat kita tak ingin belajar. Ya, sudah bosan ya, sudah malas, itulah yang menyebabkan jadi tidak ingin belajar. Oke. Nomor 4, siapa lagi nih? Komponen belakang boleh. Ini yang hasil kerjanya boleh. Tangkas boleh atau siapa? Denny boleh apa? Jody boleh? Ya. Sambil menunggu yang lainnya, Lexa mungkin boleh nomor 4. Dari penyebab tersebut, alternatif atau solusi apa yang bisa dilakukan oleh seseorang bisa mengatasi motivasi belajar yang rendah, menguraikan beberapa alternatif atau solusi. Jawaban saya, pertama, anak-anak harus memiliki keinginan untuk belajar. Yang kedua, pandai mengatur waktu untuk main HP dan belajar. Ketiga, lebih mementingkan belajar secara medium dan belajar. Berarti yang pertama punya keinginan dulu. Terus yang kedua, pandai mengatur waktu. pandai mengatur waktu. Ketiga, Lebih mementingkan belajar dan lebih mengutamakan belajar. Ya, dan 3 alternatif yang diberikan oleh Lexa dari 4-nya. Jawabannya kakak. Oke, punya tujuan, pintar atur waktu dan tidak menunda pekerjaan. Oke, jadi itu samaannya tidak menunda pekerjaan. Ada yang lain? Hampir mirip ya semua, cuma ada beberapa yang berbeda. Ya, ada yang tidak menunda pekerjaan. Terakhir nomor 5. Ya boleh jaga dari sekolah kecil. Dari sudah ada solusi yang anak tulis, jadilah satu alternatif dan solusi anak-anak yang ingin bisa mengatasi motivasi belajar yang rendah. Jawaban semangat saat belajar. Berarti dari sekian alternatifnya, Diandra memilih satu solusi, yaitu munculkan semangat dalam belajar. Oke, yang lain Lexa, apa solusinya? 1 atau 2? 2, oke. memiliki keinginan belajar, karena dengan adanya keinginan untuk
Ya, harus punya tujuan dulu baru bisa muncul motivasinya. Gitu. Oke, siapa Diandra? Dengan pelajaran ini kita dapat mempelajari cara mendapatkan motivasi lebih tinggi agar tidak mudah bosan dan dapat mengerti materi. Ya, jadi dari kegiatan ini anak-anak bisa dapat tentang materi tentang motivasi. Oh, nomor 2 ada petunjuknya. SS itu sangat sesuai, S-nya itu sesuai, kurang sesuai atau sangat tidak sesuai. Misalnya nih nomor 1, saya mampu menganalisis penyebab terjadinya motivasi belajar yang rendah. Dari kegiatan hari ini, kira-kira Reza mampu nggak menganalisis itu? Kalau ternyata sangat sesuai, dikesan sangat sesuai. Kalau ternyata sesuai saja, mungkin tidak terlalu banyak mendapatkan nilai, boleh sesuai. Atau kurang sesuai kalau tidak dapat apa-apa, boleh cetak. Ya, berdasarkan keadaan itu. Oh, nama peserta. Untuk skornya tidak perlu anak-anak isi ya, cukup anak-anak centang saja. Nanti misalnya yang akan menganalisis. Terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal dengan topik motivasi belajar ini dengan sangat baik ya. Anak-anak juga sudah sangat aktif tadi sudah menyampaikan terkait dengan pendapat-pendapat yang anak-anak sudah tulis di LKPD, dan anak-anak hari ini juga sudah sangat semangat dan happy ya. Happy ya? Happy. Ada yang beban? Enggak ya? Oke, kalau nah untuk pertemuan berikutnya mudah-mudahan anak-anak tetap dalam kondisi yang semangat, dalam kondisi yang sehat dan bahagia mengikuti segala kegiatan pembelajaran, termasuk juga kegiatan layanan BK-nya secara klasikal ya, jadi dipertahankan. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini sebagai wujud syukur kita karena kegiatan sudah berjalan dengan baik, anak-anak juga mengikuti dalam kondisi yang sehat, kita tutup dengan doa. Ya, siapa boleh? Oke, siap. Ya, nggak apa-apa, Reza di depan ya. Oke, siap. Jadi stop. Oke, siap boleh bicara. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa.